Kemungkinan besar kalau memang Disney bersikeras untuk menolak memotong adegan gay tersebut, maka tidak akan tayang di Indonesia. Hey guys, welcome to Daily Screen, dan yap, di video kali ini sesuai dengan judulnya yang kalian lihat, kita akan ngebahas film Eternals yang memang sebelum mereka rilis ada beberapa kontroversi yang membuat para fans-fans dari MCU ini kurang enak dan juga sedikit khawatir dengan film Eternals ini. Yang pertama, ini terkait dengan penilaian dari para kritikus. Bahkan sebelum filmnya tayang di bioskop, ini memang mendapatkan penilaian yang tidak diharapkan oleh para fans-fans dari MCU. Ini mereka nih rata-rata para kritikus di luar sana memberikan penilaian di bawah 7 ataupun di antara angka 6, bahkan ada yang 5 untuk skor dari film Eternals ini. Dan di sini kita benar-benar bertanya, kenapa? Kenapa mereka memberikan nilai serendah itu untuk ukuran film Eternals dengan aktor-aktor yang bertabur bintang, aktor-aktor mahal, aktris mahal, semuanya ada di sana tuh. Apalagi ditambah lagi dengan sutradaranya seorang Chloe Zhao yang memenangkan sutradara terbaik di ajang Oscar. Ini benar-benar membuat kita sedikit risau. Kenapa ini? Ada apa masalahnya terkait film Eternals ini? Kenapa diberikan penilaian sekitar 63% ataupun 51%. Bahkan sebelum kita membuat video ini, Daily Screen juga sempat ngecek di situs Rotten Tomatoes di sini. Bahkan untuk para kritikus sendiri memberikan penilaian sekitar 51%, dan barulah hari ini karena memang sudah tayang film Eternals, jadi para audience skornya sekitar 86%. Jadi di sini kita benar-benar bertanya, apa masalahnya dari film ini sih? Apa kok bisa rekornya bahkan di bawah film Thor The Dark World, yang kita tahu sendiri film Thor The Dark World ya kurang diminati dan juga salah satu film Marvel yang terendah untuk skor mereka. Tapi justru di Eternals ini dengan bertabur bintang yang mahal-mahal ini, lagi-lagi kita bahas ini, kenapa skornya bisa segini? Jadi sekarang kita akan bahas ada 2 poin. Yang pertama ini kita bahas dulu terkait penilaian dari kritikus film, kenapa bisa sekecil itu. Dan kita akan bacakan beberapa pendapat mereka, kenapa alasan mereka memberikan skor ini, kenapa bisa serendah ini. Yang pertama ini datang dari Leah Greenberg, di mana di sini yang mengatakan bahwa film Eternals ini terlalu dibuat sesuai dengan Marvel yang menceritakan mitos dan juga asal yang berbelit-belit dengan pemandangan eksotis London, Hiroshima, dan juga Babel kuno. Jadi menurut kritikus Leah Greenberg ini, memang film Eternals ini terlalu terbelit-belit sehingga para penonton ini tidak mengerti inti dari cerita film Eternals ini, guys. Selanjutnya kita langsung cepat aja. Di kritikus selanjutnya ada kritikus yang bernama Leo Brandy. Di sini ia mengatakan kalau masalah utama dari film Eternals bukan ada di sosok sutradara Chloe Zhao, melainkan ada pada MCU-nya itu sendiri, Kevin Feige dan teman-temannya. Nah, menurutnya Zhao di sini telah menciptakan film yang sesuai dengan gaya narasinya, dengan gaya, maksudnya dengan gaya penyutradaranya selama ini, dengan aktor-aktor ternama dan juga masih merekam sinematografi khasnya di lokasi. Jadi pada intinya di sini Leo Brandy mengatakan kalau masalahnya di sini adalah film Chloe Zhao ini memang terlalu diatur oleh pihak MCU itu sendiri. Ya, kita memang tahu sendiri kalau Kevin Feige memang yang memegang kendali dari film-film MCU, makanya di fase-fase sebelumnya bisa berhasil karena Kevin Feige ini mengatur akan berkesinambungan dari film-film dari Marvel, dan penerapan itu pun mungkin tetap sama diterapkan di fase keempat, 5, 6 dan juga ke depannya. Mungkin banyak yang terganggu di sana. Jadi gaya dari sinematografi Chloe Zhao ini memang sedikit hilang rasa di film Eternal ini. Tapi lagi-lagi nanti akan kita bahas di akhir video pendapat kita terkait pandangan para kritikus ini, kenapa mereka memberikan pandangan mereka seperti ini. Tapi sekarang mari kita berlanjut ke kritikus selanjutnya. Ini datang dari perwakilan Collider, yaitu yang bernama Matt Goldberg. Di sini Matt Goldberg ini mengatakan kalau film Eternals menampilkan narasi yang ambisius dan punya banyak sekali cerita-cerita yang ingin dihadirkan ke layar lebar. Namun dengan durasi 157 menit penayangannya, tidak semua karakter bisa dihadirkan secara maksimal. Jadi pada intinya memang ya kita tahu sendiri kalau di film Eternal ada banyak sekali member-member, sehingga ya wajar saja kalau Matt Goldberg ini mengatakan banyak sekali cerita-cerita yang masih buat penasaran untuk setiap karakter dan tidak bisa diceritakan begitu saja. So, menarik sih. Jadi kita sebenarnya udah dapat poinnya dari pembicaraan dari penilaian dari Matt Goldberg ini. Jadi ya secara keseluruhan sebenarnya kita sudah dapat
Inti masalah kenapa para kritikus film ini memberikan penilaian yang biasa saja untuk film Marvel. Sebenarnya untuk angka 6, 7 itu sebenarnya udah besar ya untuk film-film lainnya, pencapaian luar biasa, tapi untuk sekali lagi film Marvel dengan banjirnya aktor-aktor di film Eternal memang terkesan tidak biasa dan ya membuat kita risau dengan semua ini guys. Tapi terlepas dari semua itu, kita dapat intinya kenapa para kritikus ini yang sudah berhasil mendapatkan kesempatan menyaksikan film Eternal di screening dan juga premiere mereka ini memberikan nilai yang biasa saja dan juga tidak memuaskan kita sebagai para fans intinya lah. Jadi pada intinya memang kita berpedoman dengan pendapat dari Matt Goldberg ini bahwa film Eternal ini menampilkan narasi yang ambisius dan punya banyak sekali cerita-cerita yang ingin dihadirkan ke layar lebar. Namun memang dengan durasi sekitar 157 menit jelas tidak cukup sehingga banyak sekali hal-hal yang terpotong dan terkesan ini tergesa-gesa seperti itu maksudnya. Tapi sekali lagi guys, kita peringatan buat teman-teman, Daily Screen juga belum nonton film Eternal. Sekali lagi kita hanya melihat pandangan dari para kritikus ini. Karena memang banyak sekali teman-teman yang risau dengan pendapat ini dan juga penilaian ini sehingga membuat ekspektasi kalian untuk film Eternal ini sedikit menurun karena penilaian-penilaian dari para kritikus film ini. Jadi kita mau mengclearkan di video kali ini. Jadi yang bisa kita petik dari semua komentar ini adalah terkait keterbatasan dari waktu dari seorang Chloe Zhao ini untuk mengeksplor semua cerita dari Eternals yang sangat menarik ini guys. Jadi pada intinya memang film Eternals tetap sangat menarik dan juga bombastis, tapi hanya saja kurang di waktu tayangnya saja. Wajar, hal ini tersebut wajar. Kalau kita mencoba untuk berpikir objektif dan juga dari sisi para fans dari Marvel, kita berpandangan memang dengan durasi yang sedikit itu si sutradara Chloe Zhao dan juga Kevin Feige tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kemungkinan besar akan diteruskan di film-film MCU selanjutnya. Jadi memang apalagi film Eternal ini baru film pertama guys. Ingat, film Eternal ini baru pertama kali. Jadi wajar sekali ada banyak hal-hal misterius yang masih disimpan oleh pihak dari Marvel Studio untuk proyek-proyek selanjutnya dan juga diceritakan mungkin di film-film lainnya terkait dengan para anggota Eternals yang memang sangat menarik untuk mengikuti cerita mereka nantinya. Jadi kalian pada intinya tidak perlu khawatir dengan penilaian yang tergolong biasa saja ini. Kalian fokus saja ketika film Eternal dirilis, kalian silakan tonton karena memang pendapat kritikus ini bersifat selera ya guys ya, tergantung kalian. Ada yang bilang kalau pendapat dari kritikus itu bisa menjadi pedoman untuk filmnya bagus apa enggak, tapi kebanyakan dari kita memang sesuai selera kita. Kita tidak bisa berpedoman dengan kritikus ataupun reviewer. Kalau menurut mereka jelek, belum tentu juga jelek menurut kita guys. Jadi kalian nonton dulu, setelah kalian nonton baru bisa mengatakan apakah pandangan kalian sama dengan para kritikus tersebut atau justru kalian benar-benar puas dengan film Eternal, kan kita tidak tahu guys. Yang jelas memang situs-situs seperti Rotten Tomatoes, IMDb memang jangan terlalu menjadi pedoman, tapi juga kalian bisa melihat keobjektifan tersebut dari para penilaian para kritikus film tersebut sebelum kalian menyaksikan filmnya. Jadi sekedar gambaran saja, tapi lagi-lagi pada hasil akhirnya kembali lagi ke kalian semuanya guys. Hanya itu saja, mungkin kita muter-muter ngomongnya, pada intinya memang semua itu tergantung selera. Kalian nonton dulu, nyemplung dulu, baru kalian bisa memberikan penilaian. Jangan memandang ataupun melihat bagaimana selera orang lain, tidak bisa disamakan dengan selera kalian. Itu saja guys. Dan sekarang sampai kita di poin kedua dan juga yang terakhir dari video kali ini. Ini terkait dengan film Eternals yang terancam gagal tayang di Indonesia. Jadi sebelumnya Daily Screen memang sempat mencari materi dan juga menemukan ada berita terbaru terkait film Eternals. Ini tepatnya di TheGuardian.com. Di sini ia mengatakan kalau Eternals di-banned di Saudi Arabia, Qatar dan juga Kuwait setelah Disney menolak untuk meng-cut adegan gay yang ada di film tersebut. Jadi memang ini sebuah hal yang cukup meresahkan untuk kita sebagai para fans, karena memang kita melihat dari luaran sana, dari Saudi Arabia, Qatar dan juga Kuwait ini bahkan sudah mengambil langkah tegas untuk tidak akan menayangkan film Eternal di negara mereka karena memang Disney menolak untuk memotong adegan gay tersebut. Kita tahu sendiri di Saudi Arabia, Qatar dan juga Kuwait ini mayoritas agama Muslim dan agama-agama lainnya pun menolak keras adegan-adegan gay ini untuk ditampilkan di film, apalagi ini ukurannya film Marvel
yang kebanyakan memang teruntuk untuk film-film dari anak kecil sampai ke dewasa. Jadi dari umur 18 tahun ke atas ini memang juga 18 tahun ke bawah memang juga menikmati film dari Eternals ini. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Termasuk juga di Indonesia ada juga orang-orang timur yang budayanya mayoritas orang-orang yang agamis, tidak harus muslim mungkin ya, Kristen dan Hindu dan sebagainya juga sebenarnya melarang yang namanya gay ini. Jadi dengan budaya kita Indonesia ini, terutama untuk Indonesia, jelas ini merupakan ancaman yang serius untuk film Eternals dan juga para fans dari MCU. Kemungkinan besar kalau memang Disney bersikeras untuk menolak memotong adegan gay tersebut, maka tidak akan tayang di Indonesia. Dari situs TheGuardian.com ini memang menjelaskan kalau di film Eternals nantinya memang ada adegan ciuman antara karakter Brian Tyree Henry dengan suaminya, dan ini merupakan adegan LGBT pertama di film-film MCU Marvel Cinematic Universe. Dan jelas untuk negara yang memeluk agamis yang sangat tinggi, jelas ini memang suatu hal yang sangat dilarang dan juga menjadi ancaman terkait budaya di masing-masing negara tersebut. Kalau kita melihat kalau Disney bersikeras untuk tidak memotong adegan ini, ya balik lagi memang takutnya Eternals tidak akan tayang di Indonesia. Sedangkan di Singapura sendiri memang untuk film Eternals sudah dikonfirmasi ini ratingnya adalah PG-18. Jadi orang yang boleh menonton film Eternals ini hanya orang yang berumur 18 tahun ke atas, di bawahnya tidak boleh. Sedangkan film dari Marvel sendiri memang target mereka sendiri kebanyakan memang umur-umur dari anak-anak sampai ke dewasa. Jadi jelas ini cukup menjadi ancaman yang serius bagi Marvel ataupun Disney jika mereka terus bersikeras untuk menolak untuk memotong adegan tersebut. Lagi-lagi di sini kita tidak berhenti dari Disney, bahkan dari sutradaranya itu Chloe Zhao sendiri sudah mengatakan di beberapa wawancara ya ini sudah diskusi dengan tim mereka bahwa mereka tidak akan mensensor dan juga meng-cut adegan dari ciuman si karakter Brian ini di film Eternals. Dan alasannya mungkin ya klise lah ya, alasannya banyak sekali. Ada yang ini perjuangan untuk pihak sana, golongan ini, golongan pelangi dan sebagainya. Tapi balik lagi dengan kondisi negara kita Indonesia yang sekarang yang masih sangat asing dengan budaya tersebut, ya kita benar-benar harus merelakan film Eternals tidak akan tayang di bioskop Indonesia. Mungkin kita menemukan film Eternals di situs-situs lain dan juga di tempat-tempat platform lainnya selain di bioskop. Jelas itu memang sangat disayangkan karena memang euforia banyak sekali fans dari Marvel ini di negara-negara yang agamis, kebanyakan nggak cuma di Indonesia. Kita berharap sih pihak Disney mengambil langkah tegas, mungkin memotong adegan tersebut dan sebagainya tergantung dengan kultur budaya dari sebuah negara yang mereka capai ataupun mereka targetkan. Tapi terlepas dari semua permasalahan itu, semua kontroversi tersebut mulai dari penilaian yang memang kurang baik dan juga memang terancam tidak akan tayang di Indonesia, kita serahkan saja ke pihak-pihak yang berwenang. Semoga mereka punya kebijakan lah. Dari pihak LSF sendiri, dari pihak lembaga sensor Indonesia juga sempat mengkonfirmasi kalau mereka tidak akan menunda film Eternal kalau pihak dari Disney ini sendiri mungkin berkesempatan ataupun mau disensor filmnya. Banyak sekali kok kasus-kasus film lain yang notabene-nya memang mengandung unsur-unsur yang seperti itu di cut di bagiannya tersebut di bioskop-bioskop, akhirnya memang berhasil tayang di Indonesia. Ya semoga Disney ataupun Marvel mengambil langkah yang sama. Tapi kalau memang mereka punya misi tertentu untuk memperjuangkan hak dari golongan tersebut, ya kita harus bersabar. Dan juga di Indonesia belum saatnya untuk negara kita sebebas itu untuk di level-level di zaman sekarang. Semoga saja tidak ya guys ya. Tapi terlepas dari semua itu terserah, mari kita berharap saja semoga Eternals bisa tampil di bioskop-bioskop Indonesia dan membuat kita bisa membahas apa yang terjadi di dunia Eternals dan juga apa yang terjadi nantinya di MCU masa depan. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita terkait film Eternals yang penuh kontroversial bahkan sebelum mereka tayang ini. Silakan kalian berpendapat di kolom komentar bagaimana pendapat kalian, apakah film Eternals layak tampil di Indonesia atau tidak, apakah kalian punya solusi lain. Kemungkinan besar mungkin nanti ada pihak dari LSF ataupun negara kita di Indonesia membaca pendapat kalian di kolom komentar. Silakan kalian berpendapat sebebas-bebasnya guys. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini. Mari kita berharap semoga Eternals menemukan solusi terbaik untuk bisa tampil di Indonesia. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten-konten yang kita buat, jangan lupa dukung kita dengan
dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys, dan semoga kalian sehat selalu di sana.